Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Syukur kepada Tuhan yang masih memberi kita napas kehidupan di pagi ini. Di tengah dunia yang tidak selalu pasti, kita masih bisa membuka mata dan berkata, Tuhan masih menjaga aku sampai saat ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 5-6. Sebuah bagian firman yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan menjaga umatnya di tengah berbagai pencobaan dan penderitaan hidup. Mari kita bersama-sama membaca 1 Petrus 1 ayat 5-6. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sahabat terkasih, ada satu kenyataan yang sering kita tidak suka dengar. Menjadi orang percaya bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Bahkan firman Tuhan justru berkata, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya pencobaan itu bukan jika, tetapi ketika. Namun kabar baiknya adalah kita tidak berjalan sendirian di dalamnya. Sahabat terkasih, ayat 5 berkata, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini bukan kalimat biasa. Kata dipelihara di sini menggambarkan sebuah penjagaan yang aktif, seperti benteng yang tidak pernah tidur. Bukan kita yang kuat bertahan, tetapi Allah yang menjaga kita tetap berdiri. Kadang kita berpikir, aku kuat karena aku sabar. Aku bisa bertahan karena aku tegar. Padahal sebenarnya kita tetap berdiri bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan menopang kita. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik logam. Setiap hari ia bertugas memasukkan besi ke dalam tungku api yang sangat panas. Suatu hari terjadi kebocoran gas kecil di ruang tungku. Api menyambar dengan sangat cepat. Semua orang panik. Alarm berbunyi, orang-orang berlari keluar. Namun pemuda ini terjebak di dalam ruangan itu. Rekannya di luar hanya bisa berteriak, "Keluar, cepat keluar!" Tetapi pintu sudah terkunci otomatis karena sistem keamanan. Di tengah kepanikan itu, seorang supervisor berteriak melalui intercom, "Jangan bergerak, berdirilah dekat dinding pendingin." Pemuda itu ketakutan. Api makin besar, panas makin menyengat. Namun ia melakukan satu hal. Ia tetap berdiri di tempat yang diperintahkan. Beberapa menit terasa seperti jam. Akhirnya, sistem pemadam otomatis aktif. Api berhasil dipadamkan. Ketika pintu terbuka, semua orang kaget. Pemuda itu selamat, bahkan tidak terbakar sama sekali. Lalu supervisor berkata, dia selamat bukan karena api tidak panas, tapi karena dia berada di zona perlindungan. Sahabat terkasih, hidup kita sering seperti di ruangan itu. Ada api, masalah ekonomi, tekanan keluarga, sakit penyakit, kegagalan, kecemasan masa depan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya, kita mungkin berada dalam api, tapi kita berada di zona perlindungan Tuhan. Sahabat terkasih, ayat 6 berkata, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mari kita perhatikan kata berbagai-bagai. Artinya tidak satu jenis masalah, tidak satu bentuk ujian,
tetapi bisa datang dari banyak arah. Namun, tujuan pencobaan bukan untuk menghancurkan iman kita, tetapi memurnikan iman kita. Seperti emas yang dibakar, kotorannya naik ke atas, lalu dibuang. Sahabat terkasih, ayat 6 dimulai dengan bergembiralah akan hal itu. Ini terdengar tidak masuk akal. Bagaimana bisa seseorang bersukacita di tengah penderitaan? Jawabannya sederhana. Karena sukacita kita bukan berasal dari keadaan, tetapi dari kepastian keselamatan kita. Dunia berkata, kalau semuanya baik, baru kamu bisa bahagia. Tetapi firman Tuhan berkata, walaupun keadaan tidak baik, kamu tetap bisa bersukacita. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita sedang berada dalam masa yang berat. Mungkin kita sedang tidak tahu arah hidup. Kita sedang lelah secara batin. Kita sedang bertanya, Tuhan, sampai kapan? Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan, kita tidak ditinggalkan. Kita sedang dijaga, bahkan ketika kita tidak merasa demikian. Sahabat terkasih, mungkin kita juga tidak selalu melihat jalan hidup kita. Tapi Tuhan tidak meminta kita untuk melihat semuanya. Dia hanya berkata, pegang tanganku, dan itu cukup. Sahabat terkasih, dari 1 Petrus 1 ayat 5-6 kita belajar. Yang pertama, kita dipelihara oleh kuasa Allah. Yang kedua, pencobaan bukan untuk menghancurkan, tapi memurnikan. Yang ketiga, sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan. Yang keempat, Tuhan tetap menjaga kita sampai akhir. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengakui bahwa tidak selalu mudah menjalani hidup ini. Ada masa-masa ketika kami merasa lemah, takut, dan tidak tahu harus melangkah kemana. Namun, hari ini kami diingatkan bahwa kami dipelihara oleh kuasa-Mu, bukan karena kekuatan kami sendiri. Bapa, di tengah pencobaan yang kami hadapi, tolong kami untuk tetap percaya. Bentuk iman kami menjadi lebih murni, lebih kuat, dan lebih melekat kepadamu. Ajarkan kami untuk tetap bersukacita, bukan karena keadaan, tapi karena keselamatan yang Engkau janjikan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 5-6 ini terus menjadi pengingat bahwa kita dipelihara oleh kuasa Allah, bahkan di tengah pencobaan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.